Selamat datang. Di sini, kita akan membedah pengetahuan para ahli menjadi wawasan praktis yang bisa langsung Anda pakai. Dan topik kita hari ini, wah ini dia, dunia negosiasi yang taruhannya tinggi. Coba deh, kita mulai dari sini, dari sebuah wawasan penting. Ini datang dari orang yang negosiasinya mempertaruhkan nyawa loh. Jadi dia bilang, ini bukan soal satu kemenangan besar. Sama sekali bukan. Tapi ini soal rentetan kemenangan-kemenangan kecil. Anda tahu? Ternyata, negosiator yang paling jago sekalipun sering banget loh jatuh ke perangkap yang sama. Perangkap yang bisa bikin kesepakatan gagal total bahkan sebelum dimulai. Nah, kesalahan-kesalahan inilah yang mau kita bongkar sekarang. Jadi, seorang ahli bernama James K. Sebenius, dia menemukan ada beberapa kebiasaan buruk. Tapi ada 3 nih yang paling sering terjadi. 3 hal ini yang bikin kita seringkali kehilangan banyak hal di meja negosiasi. Kenapa? Ya karena kita terlalu fokus sama mau kita apa, sampai lupa kalau kesepakatan itu baru terjadi kalau pihak lawan juga dapat apa yang mereka mau. Nah, ini dia bedanya. Negosiator yang, ya biasa aja, mereka bakal mentok di posisi. Kaku, yang satu bilang harus bangun bendungan, yang lain bilang pokoknya jangan. Ya kan gak bakal ketemu. Tapi negosiator yang hebat, mereka itu kayak detektif. Mereka gali lebih dalam, cari tahu kepentingannya apa. Oh, ternyata butuh energi. Oh, ternyata butuh air buat pertanian. Nah, kalau sudah tahu kepentingannya, solusinya bisa jauh lebih kreatif kan? Oke, sekarang kita lihat kesalahan pertama tadi. Mengabaikan masalah orang lain. Biar kebayang, saya kasih contoh dari dunia nyata. Dan ini jujur cukup mengejutkan. Jadi, kenapa gagal? Jawabannya karena alat itu terlalu akurat. Gila kan? Alatnya bisa deteksi kebocoran super kecil, padahal aturannya masih memperbolehkan kebocoran yang jauh lebih besar. Buat calon pelanggan, ini bukan solusi, ini mimpi buruk. Perusahaan ini pintar banget menyelesaikan masalah mereka sendiri, tapi benar-benar nggak ngerti masalah pelanggannya. Pelajaran pentingnya apa? Solusi kita itu harus menyelesaikan masalah mereka, bukan masalah kita. Oke, jadi gimana caranya biar kita nggak jatuh ke lubang yang sama? Jawabannya ada di satu hal. Perubahan mendasar soal cara kita berpikir. Cara kita memandang proses negosiasi itu sendiri. Nah, para ahli menyebutnya negosiasi investigatif. Bayangin deh, Anda bukan lagi seorang sales, tapi seorang detektif yang masuk ke TKP. Tujuannya apa? Bukan buat maksa-maksa posisi Anda diterima, bukan. Tujuan Anda adalah mencari tahu sebanyak-banyaknya soal situasinya, soal orangnya, ya, mengungkap kebenaran di baliknya. Pola pikir detektif ini dibangun di atas 5 prinsip utama. 5 prinsip inilah yang mengubah negosiasi dari adu jotos jadi penyelidikan bareng. Keren kan? Nah, sekarang kita lihat gimana salah satu prinsip ini bekerja di lapangan. Coba bayangkan situasi ini. Ada seorang eksekutif dari perusahaan besar Fortune 500 yang mentok. Dia nawarin harga lebih tinggi, pesanan dijamin, tapi pemasoknya tetap nolak deal eksklusif. Kenapa coba? Nah, kita akan lihat gimana satu pertanyaan super simple, kenapa bisa membongkar kebuntuan yang kayaknya mustahil ini. Dan ternyata setelah berbulan-bulan gagal, eksekutif ini akhirnya cuma nanya, boleh saya tahu kenapa? Dan jawabannya? Wah, sama sekali bukan soal bisnis. Ternyata si pemilik pemasok ini punya janji sama sepupunya buat jual sedikit bahan baku ke dia tiap tahun untuk produk lokal kecil-kecilan. Jadi ini bukan soal uang, bukan soal volume, ini soal keluarga. Dan solusinya, ya ampun, sesimpel itu. Bikin aja kesepakatan eksklusif, tapi dengan satu pengecualian kecil buat si sepupu. Udah, nggak ada biaya tambahan, semua senang, win-win solution. Semua ini terjadi cuma karena satu hal, si negosiator berhenti jadi penjual dan mulai jadi detektif. Oke, jadi kalau pola pikirnya sudah benar, sudah jadi detektif, sekarang saatnya kita pakai alat-alat yang lebih canggih. Alat-alat ini bakal bantu kita mengarungi dinamika tersembunyi yang ada di setiap negosiasi. Penting untuk diingat, setiap kesepakatan itu punya 2 kontrak. Yang pertama, ya kontrak ekonomi. Ini yang kelihatan, harga, syarat, semua yang tertulis hitam di atas putih. Tapi ada yang kedua, yang sering dilupakan, kontrak sosial. Ini soal spiritnya. Gimana nanti kita kerja bareng, kalau ada masalah gimana. Nah, mengabaikan kontrak sosial inilah yang jadi alasan utama kenapa banyak deal yang awalnya bagus, ujung-ujungnya malah berantakan. Nah, para ahli, Colt dan Williams,
Mereka mengidentifikasi ada 3 jurus strategis buat mengelola si kontrak sosial ini. Ada langkah kekuatan, itu buat bikin mereka mau duduk bareng. Terus ada langkah proses, ini buat ngatur alur diskusinya. Dan yang tak kalah penting, langkah apresiatif, ini buat bangun kepercayaan dan mecahin kebuntuan. Dan soal langkah apresiatif tadi, ada satu hal yang krusial banget. Ini dia. Kalau mau menang, bantu lawanmu jaga muka. Ini bukan berarti kita lemah ya, sama sekali bukan. Justru ini strategi yang super cerdas. Membiarkan lawan bicara kita tetap terhormat, itu seringkali jadi kunci buat kita dapat apa yang kita mau. Baik, sekarang kita sampai pada senjata pamungkas. Alat yang paling penting dari semuanya. Sesuatu yang akan memberi Anda kekuatan sejati dalam setiap negosiasi. Coba lihat angka ini. 50%. Sebuah survei dari Bain & Company ke 250 eksekutif menemukan bahwa setengah dari mereka mengaku proses due diligence mereka gagal menemukan masalah besar dalam sebuah kesepakatan. Setengahnya loh. Ini bukti nyata betapa seringnya kita silau sama keinginan untuk pokoknya harus deal sampai nggak lihat ada masalah besar di depan mata. Nah, disinilah konsep bernama BATNA jadi sangat krusial. Gampangnya gini, BATNA itu bukan harga terendah Anda. Bukan, BATNA itu adalah rencana B Anda. Apa yang akan Anda lakukan kalau negosiasi ini gagal dan Anda pergi? Itulah sumber kekuatan Anda yang sesungguhnya. Kalau Anda punya alternatif yang kuat, Anda punya kuasa untuk bilang tidak pada deal yang jelek. Anda nggak akan tertekan. Tapi kalau nggak punya, wah, posisi Anda lemah. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir. Pertanyaan pamungkas untuk setiap negosiator. Kekuatan terbesar Anda itu sebenarnya bukan pada kemampuan memenangkan deal, tapi pada disiplin untuk berani pergi dari deal yang salah. Pilihan ini nggak dibuat di meja perundingan, tapi di dalam diri Anda sendiri. Ingat ya, deal terburuk itu bukan deal yang gagal Anda dapatkan. Deal terburuk adalah deal jelek yang berhasil Anda menangkan. Jadi pertanyaannya kembali ke Anda. Punya nggak disiplin untuk bilang cukup dan pergi?